Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita nih, kembali lagi bersama aku Cita di podcast Cerita nih, Cerita Pertanian. Kali ini aku nggak sendiri nih Sobat Cerita nih. Oh ya, sebelumnya buat Sobat Cerita nih yang baru pertama kali nonton podcast ini, jadi podcast Cerita nih itu adalah podcast yang akan membahas info-info terkini terkait pertanian. Dan kali ini aku nggak sendiri, ada teman aku namanya Kang Oto Justin Hasibuan. Boleh Kang Oto say hi? Halo, coba cerita nih. Ya, jadi Kang Oto ini mahasiswa ya Kang Oto ya? Iya, Teh. Sekarang ini saya seorang mahasiswa semester 4 gitu. Oke. Jadi Kang Ote ini mahasiswa semester 4. Eh, kali ini kita akan membahas tema yang keren banget nih Kang Oto. Apa tuh, Teh? Temanya itu tentang pandangan petani terhadap tengkulak. Pandangan petani terhadap tengkulak. Iya, siap nggak bahas tema yang keren ini Kang Oto? Ya, siap, Teh, siap. Oke, jadi kalau dari yang kita tahu selaku mahasiswa nih, Kang Oto pasti juga udah tahu kalau misalkan tengkulak itu dalam pandangan orang ketiga nih selaku mahasiswa, jadi tengkulak itu dipandang seringkali negatif ya, karena Hmm. mereka itu memperpanjang rantai pemasaran yang akhirnya tidak memberikan keuntungan maksimal kepada petani. Namun kembali lagi karena tengkulak itu berhubungan langsung dengan petani yang lebih berhak untuk menentukan apakah tengkulak itu negatif atau positif itu Hmm. tentu petani itu sendiri ya Betul. Kang ya. Jadi oke, mari kita bahas pandangan tengkulak terhadap petani. Kang Oto, setahu saya juga nih dari Kang Oto ini udah melakukan observasi ya Kang terkait tema kita kali ini. Iya betul, bukan observasi sih, lebih tepatnya itu kayak sebuah kunjungan gitu, Teh, Oh pada gitu. tanggal 18 yang lalu gitu. Di sebuah desa di daerah Cikesal gitu. Cikesal. Ya. Oke, boleh digambarin lebih jelas nggak Kang tentang pertanian di desa Cikesal tersebut? Kalau gambaran keadaan di sana itu ya seperti desa-desa pada umumnya gitu. Cuma kondisinya itu memiliki tanah yang subur gitu. Di sana juga tanah yang subur itu didukung karena pengairan yang bagus gitu. Cuma uniknya pengairan di sini tuh berbeda dengan pengairan di desa-desa yang lain gitu. Di sana itu ada dua dua aliran lah ya kan. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Jadi dia mengalir gini, cuman di ke atas nih. Nah, dari yang bawah ini mengalir ke atas itu teh. Itu Itu sungai unik. apa apa? Iya, sungai gitu. Saya juga heran tuh, yang di bawah bisa naik ke atas itu teh. Nah, nanti yang dari Oh, atas ini baru mengalir ke eh, lahan-lahan pertanian petani di sana gitu. Maka dari itu pengairannya pokoknya terjaga dan hmm. kesuburannya juga bagus lah gitu. Itu dari mereka sendiri mekanismenya itu tahu nggak ya tentang ada air yang mengalir dari bawah ke atas itu? Saya sih waktu itu nanya ke salah satu petani di sana Iya. gitu, mengenai mekanisme pengalirannya itu ya mereka sendiri nggak tahu. Karena eh, gimana ya, itu juga peninggalan dari Belanda gitu. Oh Jadi udah gitu, dari zaman udah lama dulu ya banget, Kang ya? heeh, ya tapi Oke, kan entah bagaimana mekanismenya, yang penting itu adalah bermanfaat kan. Jadi iya. membantu lahan pertanian di sana gitu teh. Iya Sobat Cerita nih walaupun itu hasil dari penjajahan gitu dari Belanda yang penting Ya bermanfaat lah ya. walaupun dijajah Jadi cuma masih ada peninggalan bermanfaat iya, gitu jadi teh. lahan pertaniannya jadi subur karena pengairannya juga bagus. Betul, nggak Iya. kekurangan air lah intinya di sana tuh. Oke, sekarang dari petaninya sendiri nih Kang, itu umurnya rata-rata berapa tahun? Di sana itu yang saya jumpai ya, karena ketika saya kunjungan itu umurnya itu dari umur 40 sampai 60 tahun teh, Oh, gitu. lumayan berumur ya Kang. Nggak ada Iya, anak mudanya itu? anak mudanya ada, cuma yang jadi petani itu yang nggak ada teh. Waduh, emang kayaknya anak muda zaman sekarang nih ya, kayak agak skeptis gitu sama yang namanya pertanian ya nggak sih Kang Oto? Iya, kayak kurang minat gitu kayaknya tuh, Iya, mereka lebih minat ke perkotaan gitu. padahal regenerasi petani itu sangat penting ya kan Kang Betul Oto? banget, Oke, keberlangsungan pangan-pangan gitu kan dari ya. yang muda-muda sekarang teh. Kalau Kang Oto sendiri gimana nih? Mau nggak jadi petani milenial? Saya itu kalau ini mau lah, karena kan saya masih pertanian nih, Oh, masa nggak harus lah mau? ya. Iya, Teh Cita gimana tuh? Mau lah. Kalau mahasiswa pertaniannya aja nggak mau terjun di dunia pertanian ya gimana yang enggak? Berarti nggak minat banget deh Kang ya. Iya, Oke, nanti ini bisa jadi bahan podcast kita selanjutnya sih. iya, Bisa ya Kang ya dibahas bisa lagi? bisa bisa bisa. Saya Oke. tunggulah undangannya Teh. Kembali lagi nih ke tema kita yaitu pandangan petani terhadap tengkulak. Kalau dari keadaan petani dan tengkulaknya sendiri itu gimana di desa Cikesal itu? Keadaannya itu yang saya lihat itu entah itu golongan, jenis atau tipe gitu. Pokoknya ada dua lah intinya kan. Hmm. Dua itu yang pertama itu saya katakan itu petani pintar. Pintar di sini tuh dalam artian mengetahui atau menguasai bagaimana kondisi pasar gitu. Nah, karena petani ini pintar atau menguasai kondisi pasar, itulah yang membuat mereka bisa ketika mereka panen hasil panen mereka nih, mereka tuh bisa bergerak sendiri untuk Oh memasarkan gitu. atau menjual
hasil panen mereka gitu. Jadi mereka tuh bukan nggak perlu sih, bisa, sewaktu-waktu semisal memang nggak mau menggunakan jasa tengkulak, ya mereka bisa bergerak sendiri gitu. Maka nanti keuntungannya bisa mereka nikmati secara penuh atau maksimal gitu. Lalu yang kedua itu ada petani, kalau yang tadi menguasai pasar, nah yang ini petani yang belum atau tidak menguasai pasar gitu. Iya. Jadi untuk petani yang tidak menguasai pasar ini ya mau nggak mau kan, karena udah nggak menguasai pasar ya berarti dia harus menggunakan jasa tengkulak gitu, yang mana nantinya bakal ada kesepakatan harga lah untuk penjualan hasil panen mereka gitu. Ada satu kasus nih tadi di desa yang saya kunjungi ini, di Iya, desa kasus kecil. apa, Kang? Ya jadi ada petani nih butuh dana lah gitu kan untuk melakukan produksi. Cuman dia udah cari kemana mana, nggak dapet lah, nggak ada yang ngasih gitu kan, nggak ada yang Iya iya. bantu. Nah, akhirnya tengkulak lah yang membantu petani ini nih. Oke, terus? Nah, maka dari itu ya mau nggak mau petaninya terima dong, karena kan daripada nggak memproduksi sama Iya, sekali nggak ada kan, lagi gitu ya, ya Kang? iya, ya udah jadi, Diterima. ya udah diterima, habis itu petaninya bisa melakukan penanaman, produksi sampai panen. Nah, Mhm. ketika panen inilah di situ ikatan antara petani dengan tengkulak tuh terjalin gitu. Jadi ketika petaninya mau menjual hasil panennya, untuk harga yang ditentukan itu nggak bisa seenaknya petani gitu, karena kan modal yang didapatkan petani aja dari tengkulak gitu. Jadi disinilah tengkulak menentukan harga sekian nih. Nah, petani ini Gitu. harus patuh dengan harga yang sudah ditentukan gitu. Mhm. Dia nggak boleh ngebantah karena kan modal awalnya dari tengkulak gitu. Nah, itu nggak enaknya. Jadi petani yang mendapatkan modal dari tengkulak ini menjadi ruang geraknya terbatas, terus nggak bisa menentukan harga gitu. Jadi nanti keuntungan yang didapat tuh yang dinikmati tuh nggak maksimal atau penuh gitu teh. Iya, mungkin dari sisi tengkulaknya sendiri kalau kita lihat itu simbiosis mutualisme ya. Iya Tapi ada. kalau dari petani sendiri kan itu akhirnya tidak menjadikan mereka mendapatkan keuntungan maksimal ya, Kang? Betul. Oke. Tapi kalau dari petani yang pintar tadi yang dari Kang Oto sampaikan, Mhm. itu mereka kan mendapatkan informasi. Mmm. Ya, nah itu informasinya berupa apa dan mereka dapat dari mana itu, Kang? Kalau informasinya berupa, karena kan mereka memasarkan hasil panen ya, mungkin Iya. kayak berupa harga jual per kilonya berapa, terus Hmm. di jam segini harganya berapa, pokoknya waktu-waktunya, harganya gitu kan. Nah, mereka tuh memperoleh ada sebuah website namanya tuh Aspartan gitu, yang panjangannya itu yang ini sesuai apa yang saya tanyakan oleh petani di Desa Cikecal ya. Beliau itu berkata kalau Aspartan ini sebuah website yang namanya tuh Asosiasi Pasar Tani gitu. Mmm. Itu teh, jadi, petani yang pintar ini memperolehnya mengenai kondisi pasar tuh dari situ, begitu teh. Oke, karena ini berbentuk website ya Kang, si Mmm, Aspartan ini, otomatis seharusnya ya kalau dari pandangan kita, harusnya semua petani bisa mengakses dong. Tapi iya, kenapa tadi tuh ada petani yang, pintar dan mhm, petani yang kurang pintar tadi, yang tidak itu mhm. kenapa bisa ada yang nggak tahu gitu, Iya, Kang? jadi dikatakan, pintar di sana itu karena mereka tuh mau melakukan perubahan gitu kan. Mereka udah Perubahannya melek itu ya, Kang? melek teknologi lah. Oke oke. Jadi ya kan nggak ketergantungan sama tengkulak. Nah, untuk petani yang belum menguasai kondisi pasar, ya karena mereka juga nggak mau melakukan perubahan yang terus juga sangat ketergantungan oleh tengkulak, ya itu yang membuat mereka menjadi kurang sejahtera dibanding oleh petani pintar ini. Jadi mereka tidak mau, pokoknya ngeyel lah, gimana ya bahasa kasarnya, ngeyel gitu. Ada yang bagus, cuma mereka tetap memilih ke tengkulak karena emang udah biasanya ke tengkulak dan menjadi ketergantungan. Oke, jadi, karena ketidakinginan berubah itu sih sebenarnya yang buruk ya, Kang, ya. Karena Betul dia banget. maunya ya udah kalau udah kayak gitu, gitu aja. Iya, Padahal harusnya nih kalau dari Kang Ata sendiri tadi harus mau berubah gitu ya. mhm, Kalau, mereka kan nih yang petani pintar udah tahu nih harga-harganya. iya. Ada nggak sih yang masih jual ke tengkulak gitu? Dan itu alasannya kenapa tuh kalau mereka masih jual? Itu pokoknya di sini kan berarti kita berbicara tentang peran tengkulak gitu kan. Iya, Nah, peran tengkulak. walaupun bisa dikatakan petaninya udah bisa jual sendiri, memasarkan sendiri, tapi peran tengkulak itu tetap dibutuhkan. Karena yang pertama, ketika petani sudah dikatakan pintar kan, ya bisa dibilang sejahtera lah kan, karena udah Iya, bisa bergerak sendiri kan. betul. Nah, disitulah mungkin rasa iba petani kepada tengkulak itu yang pertama nih, dia membantu tengkulak karena tengkulak kan mungkin punya keluarga yang harus dihidupi, jadi mereka menggunakan jasa tengkulak gitu. Nah, lalu Oke. yang kedua itu mungkin ketika misalnya hari hari panen atau panen raya kan, nah kondisi pasar penuh. Mmm. Nah, walaupun udah pintar karena udah penuh ini ya mungkin
petaninya ini mencari alternatif gitu. Alternatifnya itu adalah tengkulak. Yang mana kan kita tahu nih kalau tengkulak itu kan punya relasi yang luas gitu Oh yang iya bakal ngebantu betul. buat memasarkan hasil panen gitu Ya, Teh. mungkin kalau dari petani sendiri ya, Sobat Cerita nih, kalau petani itu kan walaupun mereka bisa menjual ke pasar, tapi mungkin relasinya tidak sebanyak dari tengkulak. Mungkin itu Betul. yang jadi nilai lebih dari Iya, keberadaan tengkulak itu betul sendiri ya, Kang. banget relasinya. Oke, mungkin kalau dari Kang Oto sendiri nih, kan dari tadi udah menyampaikan ya Mhm, tentang tengkulak. Berarti kan tadi kalau misalkan terjadi ikatan yang seperti tadi dia meminjam kepada tengkulak itu kan sangat merugikan. betul banget Teh. Tapi kita tetap bisa mengambil sisi positifnya kan, Iya. Kang. Nah, oke dari Kang Oto sendiri nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan nih mungkin kepada sobat Ceritani? Oke, mungkin, saran ya Iya, untuk petani di seluruh Indonesia ketika sedang butuh dana untuk melakukan produksi atau ya untuk melakukan penanaman gitu kan, ya itu mungkin pertama itu dicoba ke keluarga dekat dulu lah, iya, jangan langsung ke tengkulak benar, biar benar banget nanti sih, Kang. nggak langsung terjalin ikatan tengkulak yang tadi merugikan itu gitu. Iya, Lalu bisa juga yang kedua itu mulai dari sekarang itu melakukan perubahan, yaitu bisa untuk agar melek teknologi gitu, karena teknologi itu tidak bisa dipungkiri manfaatnya itu sangat baik dan membantu kesejahteraan petani untuk saat ini gitu. oke. Berarti kalau dari yang saya simpulkan ya, Kang, dari Mhm, yang udah disampaikan dari Kang Oto, jadi kalau pandangan petaninya sendiri itu sebenarnya ada rasa iba juga ya bagi iya petani yang sudah punya betul, tanah itu tetap aja mereka ingin berbagi apa ya, ya memutar ekonomi lah istilahnya ya, Kang. karena manusia kan makhluk sosial Iya, gitu. jadi nggak bisa walaupun dia udah tahu harga pasarnya ya kalau di harga tengkulaknya tidak terlalu jauh berbeda mungkin Mhm, dia juga akan tetap menjual ke tengkulak tengkulak, tersebut. Jadi betul. tidak senegatif itulah ya, Kang, ya. Iya, Mungkin terjadi bisa menjadi negatif yaitu ketika si tengkulak ini meminjamkan dana dan kemudian ketika panen dia tidak memberikan harga yang sesuai mhm, pasar. yang Jadi mencekik petani lah, iya, betul. gitu dan juga, dari saran dari Kang Oto tadi ya nih buat sobat cerita nih semua yang mungkin, punya keinginan untuk menjadi petani milenial atau punya saudaranya yang petani, kakeknya atau Mmm, ayahnya ya Kang Oto. iya, Semoga ini bisa menjadi ilmu nih buat para sobat cerita nih yang amin nonton amin amin video amin. ini. Jadi, dibantu atau dari teman-teman sendiri itu harus nyari informasi tentang, pertanian yang akan teman-teman jalankan. Jadi Mhm, jangan asal menjalankan aja, tapi harus betul, tahu seluk-beluknya, bagaimana iya, cara pemasarannya itu harus diketahui. Meskipun nanti kemudian kita akan membutuhkan peran tengkulak, tapi kalau kita menguasai pasar kan itu lebih menguntungkan ya, Kang betul Oto ya. banget Teh. Dan buat, yang udah lanjut usia mungkin bisa dibantu nih sama sobat cerita nih, kayak Mhm, dikasih tahu informasinya. Karena mungkin mereka tidak ingin merubah itu ya, Kang, tadi yang iya, kata Kang Oto tidak betul ingin banget, berubah, udah PW lah istilahnya ya, udah heeh, kayak gitu aja, mau udah kayak gitu-gitu terbiasa kan. aja. Iya, jadi harus dibantu nih dari jiwa-jiwa mudanya ini ya, Kang, Iya, ya, harus anak-anak muda dibangun nggak ya, sih? betul banget Teh. Termasuk nasionalisme ya, Kang, ya? Iya, karena nantinya berdampak luas untuk rakyat Indonesia ya nasionalisme juga Oke, ada Teh gitu. gitu. Jadi harus berani menyuarakan ya, demi Iya, kebaikan ya, Kang, ya? betul. Kayak gitu ya Sobat Cerita nih. Mungkin terima kasih ya Kang Oto Oh, atas ilmunya, kembali ke cita-cita. iya observasinya mungkin udah capek-capek melakukan observasi. Makasih banget semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua Amin amin amin. dan semoga bisa diamalkan nih sama Sobat Cerita nih semua. Oke, mungkin Kang Oto aku mau ngajak jargon cerita nih Wah, dulu boleh? gimana tuh jargon cerita Nah, nih kalau Teh? aku bilang cerita nih nanti kita bilang cerita pertanian tapi gini Oh, tangannya jadi biar kayak ketemu anak-anak ya? zaman sekarang. Oke oke Iya, oke. oke. Nah, aku bilang dulu ya. Iya, Podcast cerita nih, cerita cerita pertanian. pertanian. Ini pun banyak podcast-podcast lain yang judulnya juga lebih menarik. Betul. Jadi jangan lupa tetap stay tune di channel ini dan pantengin terus podcast-podcast keren lainnya. Oke, dadah semuanya. Dadah, sampai jumpa.